wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umuri tiwatin wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah barakallah. Masih dengan kami di channel Sang Jawa. Pada malam hari ini Sang Jawa berada di komplek pemakaman umum ya, mungkin bisa dilihat di belakang sana. Kami mencoba akan membuktikan apakah ada itu suara gaib dari alam kubur atau benar tidak adanya siksa kubur. Ini menunjukkan pukul berapa nih Mas? Jam 12:30 ya. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa diambil manfaatnya, pelajaran bagi kita semua ya, apakah benar ada atau tidak adanya siksa kubur. Dari ini komplek pemakaman komplek pemakaman umum daerah ini. Ada korban COVID di sana, di sebelah kanan juga ada komplek pemakamannya orang-orang Nasrani, dan ini komplek TPU tempat pemakaman umumnya orang-orang Muslim di sini. Untuk itu kita langsung saja, nanti akan kami tinggalkan sebentar perekam suara ataupun HP-nya di area sini ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, agar diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu kami Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Saya akan masuk sedikit Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Direkam satunya pakai HP yang itu, terus ada 2 HP itu, yang satu buat rekam suaranya. Nanti ya, pegang dulu, pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerbang kubur terbuka, terdengar suara Allah sallallahu. Jadi kami akan meninggalkan sebentar ya HP ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi dengan izin Sang yang bercahaya Allah sallallahu. Ini Mas, HP-nya ditinggal saja sini. Kita letakkan sebentar ya HP-nya. Kita tinggalkan saja biar terlihat dengan makam-makam yang berjajaran Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tinggal dulu sebentar ya. Kan saja biar terlihat dengan makam-makam yang berjajaran Allah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan saja di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal di sang pecahan. Allah. Kita tinggal dulu sebentar ya. Ini jam berapa makasih kita ambilkan meja mas ini sampai bisa meja apa kerja hari kan lima ya nanti ya. Satu mau rokok. Aja entar dulu pakai 15 menit mandi dulu sih kalau saya ambil baru bisa
sekitar kurang lebih 10 menit kita coba ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, kita ambil. Nanti bagaimana hasilnya. Sini mas, duduk mas. Vegetasinya toh. Duduk aja. Iya. Ini panas. Satu pegang satu kata. Sama yang kesini juga. Ini cuma satu nggak apa-apa ya? Oke, yang masuk. Nah, itu masih di sini. Apa enggak? Tengah-tengah aja udah biar. Kita akan coba berinteraksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang dalam tubuh ini terkunci. Allah. Lindungi tubuh ini dari segala yang penyusup dengan isim sang sahnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan isim sang kali kubur yang ingin masuk, yang memberikan informasi dengan isim Allah, dengan isim Rasulullah, dan isim sang yang berusaha masuk. Allah. Kawan kondisinya ada perlu apa kali ya di tukang siapa sampean? Siapa dari golongan apa? Siluman. Tertarik. Oh, terkunyah terlepas. Karena yang mati siluman langsung saja kita buang. Bismillahirrahmanirrahim. Selain yang kami maksud tidak bisa masuk ke sini dengan sinsang yang berusaha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tas semua dengan sinsang yang berusaha ahli kubur. Ahli kubur yang mau hadir diizinkan hadir, silahkan masuk dengan sinsang yang bercahaya Allah. Assalamualaikum. Ini siapa kalau boleh tahu? Penjaga di sini. Penjaga. Ya kami mohon maaf ya. Izin. Dari golongan apa sampai? Jin, masih jin. Ya kami minta maaf ya sebelumnya ya. Mohon izin ya. Silakan keluar lagi. Ampura, kunci terlepas, keluar. Ya Allah. Sampai sini mas. Jin terus masuknya ini. Dari belakang mah gede banget suaranya. Apa? Yang masuknya deket-deket mulu. Coba mas Kang Suri sini. Itu ada nisan yang nyala itu ya.
Pancaran ya? Ini cuma kita. Pancaran ya frame-nya. Frame-nya pas enggak itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba akan melakukan interaksi. Barangkali ada yang terkena hadir, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya. Karena suaranya kurang dekat, saya jadi harus mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum asma dengan sang semuanya yang ada dalam tubuh ini terkunci rapat. Allah lindungi tubuh ini dari segala macam penyusup dengan sang yang nurut sahniwan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan izin Rasulullah, dengan izin sang yang nurut sahniwan. Kalau di kubur yang diizinkan masuk dengan izin sang yang nurut sahniwan, dipersilakan. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu alaihi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dari golongan apa sampean? Dari Pura. Apakah sampean diizinkan keluar atau bagaimana? Saya yang tertarik ke dalam jasad ini. Oh, tertarik. Sampean dari golongan itu kondisi sampean seperti apa? Saya merasakan kedinginan yang sangat luar biasa. Kedinginan. Iya. Berarti sampean ahli kubur ini. Tapi sampean diizinkan keluar. Bagaimana itu proses diizinkan? Saya tertarik oleh jasad ini. Kondisi sampean di sana diapakan? Saya saat ini terendam oleh segara, oleh air. Oh, di makam ini terendam air, ada airnya apa bagaimana? Hanya saya di sekitar sini yang terendam oleh air. Kenapa? Apa yang sampean lakukan dulu di dunia? Karena saya serakah dengan air. Maksudnya bagaimana serakah dengan air? Dijelasin kami. Dulu waktu saya masih hidup di dunia, saya sangat serakah. Jikalau malam bagian orang aku alirkan ke sawahku, dan orang yang meminta ke rumah, ke sumurku pun tidak ada yang aku berikan. Hanya keluargaku saja yang diberikan. Tapi sampean ibadahnya rajin sudah dulu. Saya sangat rajin ibadah. Allah. Tapi merasa sifat rasa saya pun merasa rajin ibadah. Akhirnya aku tidak terkendali oleh hawa nafsu, sangat pelit dengan air. Ya, kayaknya sejatinya air kan buat kemaslahatan manusia, umat ya. Tidak boleh dimiliki oleh pribadi atau golongan ya. Sampai baru sadar setelah meninggal itu. Sudah berapa lama sampean meninggal? Saya sudah ada 15 tahun yang lalu.
Apakah doa-doa ahli waris sampai apa tidak? Tidak, bahkan padahal anak cucuku semuanya menjadi ahli ibadah. Bahkan aku lihat yang aku sekolahkan, aku pesantrenkan, sekarang ini sudah menjadi seorang ustadz ataupun guru agama. Tapi tidak ada yang nyampe satupun untuk melepaskan siksa kuburku ini. Aku sangat ingin kembali ke dunia untuk memberikan air yang aku ambil. Aku sangat kedinginan, sangat luar biasa. Mohon aku lepaskan dari siksa ini. Apakah ada petunjuk agar kami bisa bisa membantu atau menolong sampean? Aku tidak tahu. Karena semua pintunya sudah tertutup. Hanya penyesalan saja yang aku alami saat ini. Aku tinggal menunggu hancurnya dunia alam akhir. Karena semuanya tidak bisa aku kembali. Aku sangat ingin, hanya aku lihat di alam kubur ini banyak yang bahagia. Karena amal kebaikan dari sodako, ada amal kebaikan dan sodako itulah yang sangat luar biasa. Apakah sampean dulu rajin sedekah juga? Aku tidak. Aku hidup, aku kesukupan. Tanahku banyak, sawahku banyak, kekayaanku banyak. Hanya untuk memikirkan anak cucuku saja. Aku tidak memikirkan orang sekitar. Itu kondisi sampean di sana itu seperti terendam dalam ruangan apa bagaimana? Luas apa sempit? Aku terendam seperti di kutub. Air yang cairan es itu sangat dingin dan menusuk yang aku rasakan. Tapi tidak ada didatangi oleh itu apa tuh orang malaikat enggak? Ya, saat ini yang aku rasakan itu saja. Jadi tidak didatangi malaikat tidak? Itu sudah pasti. Sudah pasti, itulah ganjaranku mungkin waktu hidup di dunia. Apakah setiap hari-hari tertentu, misal Jumat apa sampean diberikan rezeki oleh Allah untuk datang mengunjungi ahli kuburnya apa tidak? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali, tertutup semua. Karena mungkin aku sangat ingin, hanya satu keinginanku di alam kubur ini. Ingin lepas dari siksa kubur ini dengan cara bersodako. Itu yang mutlak sudah menjadi amal baik. Ya, nanti Aku tidak bisa untuk menjalankannya di waktu masa hidupku. ya, ini buka pelajaran bagi kami semua yang masih hidup ya. Terima kasih ya. Sampai melihat enggak saudara-saudara yang lain di sini dalam kondisi seperti apa? Apakah banyak yang mendapatkan nikmat atau yang mendapat siksa? Kebanyakan mendapatkan siksa. Banyak mendapat siksa. Apakah mereka di sini melihat kita? Semuanya tertipu daya oleh dunia. Allah. Cuma bisa terhitung yang tidak kena siksa. Itu pun siksa yang ringan saja. Sampai dikasih kesempatan keluar berapa menit ini? Ini kayaknya waktunya semakin mepet ya.
ditarik oleh cahaya yang di leher jasad ini. Ini lehernya yang menarik kok. Oh, ini tasbih. Ini itu yang menarik paksaku untuk memberikan kabar kepada umat yang di dunia. Jangan sayang sama semua yang kamu punya. Semuanya tidak akan ada yang di bawah. Berikanlah kepada yang membutuhkan di dunia ini. Nanti akan susah untuk memberi kepada yang ingin membutuhkannya. Nanti di dunia ini semuanya dimampukan. Ayo berbanyak saudaraku, menyantuni orang yang tidak mampu. Itulah yang nyata yang sudah jelas di alam kubur. Itu yang kita punya. Terima kasih atas nasihatnya. Bukti banyak. Aku kira anak cucuku menjadi anak yang soleh. Ternyata tidak ada. Semuanya mempunyai keilmuan agama, hanya ngikutin hawa nafsunya saja. Allah. Aku tidak bisa lama. Aku tidak bisa lama-lama. Iya. Nama sampean siapa? Katri. Aki Katri bin. Aku masuk. Allah. Beliau sudah belum sempat kami doakan, beliau sudah mungkin waktunya terbatas sekali ya, diberikan kenikmatan Allah agar menjadi pelajaran itibar bagi kita yang masih hidup ya. Tapi sebelum kita akhiri dialog kali ini, maksudnya konten kali ini kita doakan dulu ya Mas ya, Bro ya. Iya. Tadi ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin sang Amir Cahyowana, Jami Ahlil Kubur Susun Bapak Katri atau yang tadi diperkenalkan hadir, dengan izin sang Amir Cahyowana, semoga diringankan azab kuburnya, diampuni dosa-dosa kesalahannya, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau adalah ahli ibadah ya, tapi mungkin dalam hal ini pelit masalah air ya. Kita doakan dulu ya Man ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dilepaskan dari siksa. Iya, karena Walaupun cuma sesaat, sebentar saja, itu hanya untuk ya dengan sang Warna Bapak Katri yang barusan hadir bin Bulan. Semoga diampuni segala dosa-dosanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya tutup bentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dialog kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa diambil semua pelajarannya bagi kita semua. Meskipun kita ahli ibadah, tapi ada juga yang bisa menyebabkan kita terkena azab kubur ya. Salah satu contohnya tadi Katri yang dalam masa hidup di dunianya rajin ibadah, tapi beliau sendiri mungkin tidak bisa memanfaatkan air secara untuk kemaslahatan umat. Mungkin bahasanya tamak dengan ampura air ya, tidak bisa dibagi kepada sesamanya, lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya. Padahal air notabene kita tahu adalah juga kepunyaan milik Allah yang tidak boleh dikuasai ataupun dimiliki perorangan atau golongan. Iya, untuk umum itu ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dapat diambil hikmah pelajarannya ya.
bagi sedulur-sedulur sang Jawa sekalian ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Mas? Ya, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah dan taufiknya agar kita tidak seperti sifat yang di alam kubur ini yang sudah diungkapkan ya, seperti itu. Jangan sampai kita punya rasa sifat pelit ataupun kikir, dan istilahnya hanya mementingkan kepribadian ataupun keluarga, dan air itu ternyata sudah milik untuk umum, karena itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyuburkan semua isi di dunia ini. Dan kita mudah-mudahan bisa memperbaiki ibadah agar tidak disusupi nafsu-nafsu yang keduniawian. Jadi tujuan kita hanya kepada Sang Pencipta aja, kepada Allah aja, lillahi ta'ala aja. Jadi itulah akan semua apa yang kita perbuat, baik ibadah yang wajib ataupun yang sunnah, itu akan menyambung langsung sampai ke akhirat sana, baik dari sodakohnya ataupun ibadah sunnah atau wajibnya, seperti itu. Jadi itulah yang langsung nyampai. Jikalau kita mempunyai keilmuan tentang agama ataupun ibadahnya sangat rajin, tapi kita terselip di dalam hati ada tujuan tentang dunia, ingin dihormati, ingin dipuja sesama umat, itu tidak akan sampai semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan sampai, tidak akan tercatat oleh para malaikat kebaikan kita itu. Hanya ada istilah katanya kebahagiaannya untuk tersiksa, karena kita tujuannya bukan karena Allah, bukan karena lillahi ta'ala, tapi tujuannya untuk kesombongan, untuk dihormati dan lain sebagainya. Lah itu timbulnya kebohongan, kedustaan. Iya, ngikutin hawa nafsu. Ya seperti itu dari kami. Iya, intinya pesan yang disampaikan ahli kubur tadi yang diizinkan masuk ke saudara kami ini adalah pengen dikembalikan lagi ke dunia untuk bersedekah. Bersedekahlah, karena sedekah itu akan menjadikan penerang di alam kubur nanti. Meskipun kitanya sudah meninggal, tapi jariah tetap terus mengalir terus. Jangan menuhankan hawa nafsu ilahahu hawahu. Mudah-mudahan konten kami bermanfaat. Ambil sisi baiknya sebagai itibar pelajaran kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengambil tidak menyanyiakan fasilitas ataupun tidak menyanyiakan umur yang sudah diamanahkan kepada kita untuk mempergunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dan saudara-saudara di seluruhku semuanya yang melihat channel ini diselamatkan dari azab kubur, selamat dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.